Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, pertama sekali kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan yayasan maupun kepada pimpinan Pondok Pesantren Modern Al-Manar ini, yang mana pada kesempatan ini telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjadi inspektur upacara pada apel tahunan ini. Tentu ini adalah merupakan penghargaan yang luar biasa bagi kami. Mudah-mudahan kesempatan ini akan bermanfaat kepada kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak kami yang berbahagia, di dalam amanat saya ini, terlebih dahulu saya ingin sedikit menceritakan tentang perjalanan hidup saya. Kenapa ini saya ceritakan? Barangkali dari perjalanan hidup saya ini ada sedikit hikmah, ada makna yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup saya ini. Maka oleh karena itu izinkanlah saya sejenak menyampaikan secara ringkas perjalanan atau riwayat hidup saya selama ini. Bapak-bapak dan anak-anakku yang saya cintai, tepatnya 54 tahun yang silam, saya, nama Haji Irmawan Esos MM, dilahirkan di salah satu kabupaten di Aceh ini, yaitu jauh di pedalaman, tepatnya di Kabupaten Gayelues, daerah pegunungan. Saya dilahirkan dan dibesarkan oleh keluarga yang sangat sederhana. Bapak saya hanya seorang petani dan ibu saya juga seorang petani. Kemudian saya melanjutkan sekolah SD, SLTP, SLTA di Kabupaten Aceh Tenggara, di Kabupaten Gayelues. Karena saya sungguh tidak beruntung, karena pada saat itu saya tidak mendapat kesempatan untuk menimba ilmu di pesantren-pesantren karena kondisi pada saat itu yang sangat tidak memungkinkan. Kemudian tahun 1986 saya melanjutkan kuliah saya ke Banda Aceh, yaitu D3 Ekonomi Unsiah. Kemudian setelah tamat saya dari kuliah, saya coba mencari pekerjaan di Kabupaten Aceh Tenggara dan saya terpilih lulus menjadi salah satu ASN atau pegawai negeri sipil pada saat itu. Kemudian tahun 2002, ketika Kabupaten Gayelues dimekarkan dari Kabupaten Aceh Tenggara, kemudian saya hijrah pindah ke Kabupaten Gayelues. Pada saat itu kepada saya diberikan jabatan selaku Kepala Bagian Keuangan, yaitu tahun 2022 sampai tahun 2006. Bapak-bapak hadirin berbahagia, pada tahun 2006 saya coba mencalonkan diri menjadi wakil bupati di Kabupaten Gayelues. Tetapi pada saat itu keberuntungan belum berpihak kepada kami, sehingga kami kalah pada saat itu. Karena kalah menjadi calon bupati di tahun 2006, merasa tidak nyaman lagi di Kabupaten Gayelues, saya kembali hijrah ke Kabupaten Aceh Tenggara. Dan di Kabupaten Aceh Tenggara saya sempat mendapat jabatan sebagai Kepala Dinas Pendidikan di sana. Kemudian bapak-bapak hadirin yang berbahagia, terutama kepada anak-anak kami, tahun 2009 saya menentukan pilihan yang susah pada saat itu. Ketika itu saya nyatakan saya mundur dari jabatan saya selaku kepala dinas. Kemudian saya juga mundur dari pegawai negeri sipil, hanya ingin mencalonkan diri menjadi anggota DPRA. Alhamdulillah pada tahun 2009 saya terpilih menjadi anggota DPRA sehingga dilantik pada saat itu di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam ini. Kemudian bapak-bapak hadirin yang berbahagia, tidak cukup sampai di situ. Tahun 2012 kembali saya pulang kampung ke Kabupaten Gayelues, mencalonkan diri menjadi bupati. Lagi-lagi keberuntungan belum berpihak kepada saya dan saya dinyatakan kalah menjadi bupati di tahun 2012. Kemudian setelah itu bapak-bapak, anak-anakku yang saya cintai, pada tahun 2014 saya mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI. Alhamdulillah saya terpilih menjadi anggota DPR RI. Kemudian di tahun 2019 saya terpilih kembali untuk periode keduanya, dan sampai hari ini seperti yang disampaikan oleh Pak Fahrudin tadi, saya adalah salah satu anggota DPR RI dari daerah pemilihan Aceh 1 ini. Bapak-bapak hadirin yang berbahagia, ada pesan moral yang ingin saya sampaikan terutama kepada anak-anak saya dari sekilas perjalanan hidup saya tadi. Pertama ingin saya sampaikan, sukses itu adalah milik kita semua. Sukses itu bukan hanya milik orang kaya. Sukses itu bukan hanya milik pejabat. Sukses itu adalah milik kita semua. Jadi saya berharap kepada adik-adik,
tidak terkecuali anak petani juga, anak pedagang, anak orang miskin pun sekalian, apabila kita rajin belajar, apabila kita gigih belajar, dipastikan sukses akan mendampingi kita nantinya. Jadi itu pesan moral yang pertama, bahwa sukses itu adalah tidak terbatas hanya kepada orang kaya, tidak terbatas hanya kepada anak pejabat, tetapi semua kita, terutama kepada anak-anak saya, adik-adik saya yang ada di Al-Manar ini, punya kesempatan emas untuk bisa sukses di ujung nanti.